Puji Tuhan saudara. Tentu terima kasih banyak untuk kunjungan saudara ya. Kelihatannya sih kita yang atur jadwal ya. Tapi selalu saya tidak mau ini cuma sekedar kalimat pelengkap, kalimat semua orang tahu. Tidak ada yang kebetulan di dalam Tuhan. Semua dia atur. Loh, kita pikir kita yang jadwalkan. Loh, kita kan hamba Tuhan, orang Kristen itu pengikut Yesus. Jadi bukan Yesus iko pat orang iko pat Tuhan. Jadi orang pikira orang yang jadwalkan dak, yang jadwalkan dia. Jadi salah sendiri yang tidak mau ada dalam jadwalnya Tuhan. Loh, coba, betul toh? Kalau tidak ada yang kebetulan artinya dia yang ngatur semuanya. Nah kalau dia yang atur semuanya, orang kurang iko-iko. Dia bajalang di mana di situ orang. Nah kalau ibadah ini adalah jadwalnya Tuhan, hati-hati untuk tidak satu jadwal dengan Tuhan. Orang nih tahu ses. Bukan orang nih tahu, orang nih mau tahu. Harusnya kalau nih tahu kan sudah dikasih tahu, ya. Jadi artinya, mari kalau begitu jadwal yang lain dibatalkan. Karena orang iko-iko pat Tuhan, bukan Tuhan iko-iko pat orang. Nah gitu, harusnya orang mesti berani batalkan jadwal yang bukan jadwalnya Tuhan. Begitu tuh, coba. Murid Yesus artinya pengikut Yesus. Kristen artinya pengikut Yesus. Hamba Tuhan, berdiri nama juga hamba Tuhan. Jadi di mana Tuhan di situ orang. Jangan minta di mana orang di situ Tuhan. Harusnya kalau orang ini hamba Tuhan, di mana tuh Tuhan suka di situ orang ada. Jangan kasih tabo balik. Tuhan kurang tunggu-tunggu orang berperintah mau pi mana. Tuhan jaga apa kita. Tuhan kita mau pi sana. Lindungi nih. Angko pe satpam Pak Tuhan. Ada bayar berapa? Gitu toh. Saudara, waktu saya berpikir seperti itu, kalau saya itu saudara sampai mati pun saya selalu berpikir loh kalau itu jadwalnya Tuhan. Loh, bayangkan kalau semua orang Kristen dimulai mati. Loh, karena semua yang sakit boleh bikin baik, bahkan yang mati boleh bangkit. Berarti sih ada orang mati. Begitu. Kayak padang Paulus mati. Kayak Petrus mati. Hah? Andreas bilang semua Yohanes bersandar di dada Yesus toh. Kok nyana mati dia? Sebelum mati dianiaya dulu tahu. Coba. Dia bukan cuma sekedar mati saudara ya. Mati tol banyak makan. Toh. Tol banyak minum kopi. Terlalu banyak makan gula, terlalu banyak podeng, terlalu banyak coklat, begitu kan? Orang itu bayangkan mati, disembeli, dibakar, direbus. Bayangkan saudara, orang cuma tahu rebus ayam, ya, ayam dan kawan-kawan. Ya, dorang yang direbus. Siapa dorang? Rasul-rasulnya Kristus. Jangankan dorang pejadwal pelayanan, dorang pejadwal bepergian, sampai dorang pejadwal mati. Dorang menyerahkan diri. Petrus mau coba-coba lari. Di jalan dia baku dapat. Domni. Orang zaman dulu tuh masih ingat dom mami dulu ya. Orang kalau pendeta-pendeta baku panggil domni. Kalau sekarang orang sih baku panggil domni, baku panggil bro. Halo bro. Halo guys.
Gitu. Dulu orang Domni, nah itu ya. Jadi itu ceritanya saudara, semua tahu ya dia cerita. Mau pi mana Domni? Yesus bilang mau pi sana, mau mati for angko. Hah? Iyo kedua kali. Ya cukup tuh cuma satu kali tuh. Sekarang buktinya kan mau lari. Pertama menyangkal. Sekarang ada kesempatan lari. Bro lari no. Dia pikir ada kesempatan. Oh ada orang pakai ayat. Orang bijak itu, orang berhikmat itu, waktu dia melihat celaka, dia lari menghindar. Tergantung saudara. Semakin saudara mengenal Tuhan, jadi dewasa dalam kebenaran, saudara akan tahu. Salib itu perintah Yesus. Tiap hari pikulnya. Murid saja disuruh syarat menjadi murid pikul salib. So itu mesti sangkal diri. Tidak bersedia sangkal diri, tidak mungkin kau pikul salib, tidak mungkin. Ya, yang namanya salib itu, saudara ya, sekalipun orang harus menganggap penderitaan di dalam Kristus sebagai kebahagiaan. Tapi yang kalau bicara salib, saudara, sekarang salib itu dekorasi. Salib cuma ornamen, ya ornamen Paskah sebentar le. Semua ornamen Paskah semua orang taruh salib, bahkan tato salib pakai jo angkot tato salib toh apa cukur tuh rambut kong tato salib angkot pikirnya mau dapat terima di sorga ya malaikat pilih bayangkan di DP kepala ada salib masuk jo toh DP badiri kota buka tuh pintu sorga mana salib yang model bagaimana yang akan membuat sorga itu terbuka untukmu. Salib yang akan membunuhmu. Itu salib itu yang akan menyebabkan kita tiba di sorga. Semua orang, Yesus kan sudah mati. Dan itu artinya kita tidak perlu mati. Sekali lagi saya bilang ke saudara, Petrus itu jadi martir kapan? Apa Petrus mati dulu sebelum Yesus? Hah? Bukankah Petrus itu mati setelah Yesus? Tadi waktu dia lihat itu Yesus bilang aku mau mati untukmu 2 kali. Kali yang kedua itu penglihatan saudara. Waktu Petrus berusaha mencoba melarikan diri dari penganiayaan, Yesus menampakkan diri. Mana ini mau mati for kita? Oke, kita mati ulang for engkau. Bayangkan saudara, khotbah masa kini itu yang disukai. Apa saya tidak tahu? Apakah ini satu-satunya pendeta yang tidak tahu tentang khotbah-khotbah yang disukai orang? Anda mungkin nonton yang lain, saya nontonnya khotbah. Jadi saya tahu khotbah mana yang laku di pasar. Khotbah mana yang akan membuat ribuan orang datang. Dan khotbah mana yang terlalu keras sehingga bahkan jemaat pun mundur pelang-pelang. Sayonara sesuatu terlalu keras. Toh? Kalau seandainya khotbah keras itu salah, Yohanes pasal 6 pastinya tidak pernah tulis tentang Yesus khotbahnya sangat keras. Oh ya, kalau Yesus yang khotbah tidak ada orang mau lari. Baca itu pasal 6 Yohanes. Toh itu dah. Ayat 60. Sesudah mendengar semuanya itu pasal 6 ya. Kita tidak punya waktu untuk baca keseluruhan. Ya. Tapi saudara, daripada saudara waktu habis dinyandak di rumah, coba baca dulu pasal 6. Baca ulang-ulang sampai engkau mengerti. Bayangkan saudara, semua sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus, banyak, bukan cuma 2 orang, banyak. Yesus kasih makan 5 roti 2 ikan,
5.000 laki-laki yang waktu itu hadir, ya. Nah itu Alkitab sendiri yang tulis, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Itu Alkitab yang tulis, bukan kita yang banyak-banyakin. Jadi Alkitab tulis 5.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. No taruhlah ya, satu istrinya satu anak, sekalipun itu yang masuk akal, ya. Orang zaman dulu. Sedang zaman sekarang sebagai KB DP anak 3 deng ampa, play zaman dulu ya elah kalau nyandak 12 14. Tuh. Mereken jodang, reken jo satu. Tuh, jadi begitu saja 15.000. Bagaimana? Coba saudara, tuh semua tahu kan DP cerita. Tuh 5 roti 2 ikan dapat dari mana? Bukan orang dewasa yang bawa. Itu makan siang anak kecil. Anak kecil yang hadir pada saat Yesus berkhotbah sangat keras. Orang lain pergi, tapi anak ini justru kasih DP 5 roti dan 2 ikan. Kong diadang makan apa? Kalau orang kan begitu. Nanti mau kasih kalau ada lebih. Forngan aja ini. Tuh, dari kok masih banyak pak kita. Kalau ada 10 boleh yang anak dapat 2. Tuh. Mar kalau mau potong perpuluhan, 1 di gereja. Setengah aja panganan nih. Kok kita dang apa? Oh taruhlah 2 jadi potong 3 jadi 7. Ini anak kecili. Ya enggak mungkin saudara DP makanan kok berapa banyak. Pengen orang-orang waktu itu ternyata enggak ada yang sanggup kasih. Ini anak kecili. Dia kasih 5 roti dan 2 ikan. Nah bayangkan kalau yang hadir saja minimal 15.000 orang. Kalau di sini tulis banyak yang keluar, banyak yang pergi meninggalkan Yesus karena kira-kira banyak dari sini itu berapa? Masa 5? Kalau 5 mas sedikit. Kalau di sini keluar 5 dapat lihat. Dari ada DP nama di kursi ini. Semua so ada DP nama kita begini dapat tahu siapa tuh yang nak masuk. Ya. Dorang tak pernah tulis mar. Dorang pe nama so ada di kursi. Sampai dorang tak sorong 5 derajat kita tahu. Tuh. Siapa tuh bilang amin, bilang haleluya. Ya, yang pang manganto semua tak tahu tuh. Ya, biar le mau bilang, kita nyanda manganto. Ya, salah-salah kalau kita nyanda ada video, saudara. Tuh, untuk DP bukti dang, DP saksi nah pangana tidur. Nah, bayangkan saudara kalau yang hadir 20 orang, kong 10 tasono, kira-kira pendeta masih semangat enggak? Ya tidur jo. Nanti ngoni terus tuh khotbah nih. Ini jo DP ayat Yohanes 6 ayat 60 ngoni khotbah sendiri masing-masing di rumah toh. Sedang di gereja dia sini mau dengar, nanti dia mau pi dengar di rumah. Dia lebih baik dengar gemoy mau bicara. Toh ini pendeta nih gemoy. Lihat. Kok nyanda gemoy. Toh kan? Iya saudara dulu ada sebelum ini gemoy ini apa? Viral. Dulu ada tamang-tamang di FB bilang, aduh ibu pendeta ini badannya gemoy ya. Oh iya gemoy ya. Kalau sekarang kita Prabowo ikut gemoy. Ya, berarti ini ada kemungkinan jadi presiden. Ya, kalau syarat jadi presiden gemoy, berarti kita sangat lama jadi presiden gitu. Biar cuma presiden di minum kopi. Presiden ngopi. Tuh, ya saudara ya. Ini dengar baik-baik. Bayangkan kalau bilang banyak dari murid-murid Yesus waktu itu yang pulang, kong kira-kira yang berkumpul waktu itu minimalnya 15.000 orang. Itu banyak berapa? Berarti kira-kira. Coba ini bapak-bapak ini yang pandai-pandai. Coba kalau banyak 15.000 orang berarti banyak yang pulang itu berapa banyak? Mungkin 10.000. Mungkin 1.000. Ini 1.000 so minimal. Harusnya sedikit ini.
Yang tidak dapat lihat kalau di antara 15.000 orang. Coba kuat. Yang khotbah siapa? Yesus, Raja Damai. Oh, dia lemah lembut. Orang kan selalu begitu. Matius 11 ayat 28. Yesus bilang, ya, mari kepadaku. Oh, coba deh. Matius 11 ayat 28. Coba, loh. Saudara kan mau bukti. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku ini dong yang lemah lembut. Lemah lembut itu begini, Bapak, Ibu, saudara sekalian. Nah itu lemah lembut. Ternyata saudara, Yesus lemah lembut apa? Waktu dia lihat ketidakberesan di dalam rumah yang seharusnya rumah Allah, rumah Bapaknya, rumah doa. Dia bayangkan, waktu dia perlu makan, dia suruh murid-muridnya pergi beli makanan. Mari waktu dia mau bikin cambok, dia bikin sendiri. Yohanes pasal berapa? Pasal 2. Yesus menganyam cambuk. Dia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua karena dia lemah lembut. Bagaimana kalau cambuk kong lemah lembut? Petrus, kenapa Petrus? Pasang jo ini, pokoknya supaya orang tahu kalau kita ada cambuk. Pasang jo di podium. Firman Allah Ibrani pasal 4 adalah lebih tajam dari pedang bermata dua. For apa tajang-tajang kau nyak pakai? Coba saudara, ya, bikin tajam kau cuma frong-frong. Firman Allah lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Wih, bayangkan saudara, ya, so tajam. Nggak ada yang lebih tajam dari itu. Dan bayangkan orang sekarang, ini mau dengar yang tajam. Nah kalau saudara sakit, saya sering bilang ini, coba pergi pak dokter, kalau dokter bilang, aduh bu, ini so serius sekali ini so mesti dioperasi. Aduh dokter itu takut sekali, nyandak kok, nggak usah takut, semua kau di sini tumpul DP pisau mau pakai operasi, dan nggak usah takut, tumpul semua. Terus saudara mau operasi di situ? Ini dokter pasti so gila. Masa dia mau operasi orang pakai pisau tumpul? Mesti selain dia steril, paling tajam. Bagaimana? Konto orang ini so sakit, lebih hari lebih sakit. Kenapa? Tiap kali baku mengada dengan firman Tuhan yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun di dunia. Tiap kali angka begini dia langsung pulang. Atau dia nih mau pulang dari nanti rasa begitu nanti dong pikir lagi kita sumurtad, ya. Biar jo kita duduk martutu jo tu mata, ya. Anggap jo firman Tuhan tang. Ya, bukan komang masuk kanan keluar kiri, nah. Masuk kanan langsung keluar. Tuh. Langsung mental. Tuh. Nyandak tak terus. Siapa? Dia so bobo, sengaja dia cari tidur. Kalau nyandak begitu so nyandak ada damai kita. Ada datang di terik kamari damai. Kong pulang so nyandak ada damai. Dari napa tuh pendeta aduh DP khotbah memang kuat. Dia kira dia sama dengan Yesus. Kong saudara pesuka dang itu pendeta di muka sama dengan Yudas Iskariot jo. Kasih doi patorang. Yudas Iskariot kan baru dapat 30 keping perak. Kurang berbagi. Tuh serangan fajar. Tuh nanti berbagi sebentar orang 1.000. Saudara. Saudara ini kalau dapat pilih tuh hari, kon cuma gara-gara doi,
kau bukan orang benar. Dah pilih cuma gara-gara dia dah kasih doi pak kita. Kau bukan orang benar kalau begitu. Oh, jangan bilang saudara ini orang benar. Oh, namamu boleh tercatat di 5 gereja. Nah orang kan ya cukup dia tercatat di 1 gereja. Oh semua gereja dia masuk akang tuh. Di sana dapat apa kalau siapa yang baru pertama dapat gelas. Masuk di sebelah dapat payung. Oh iya, koknya 1 hari minggu. Paling rajin kita. 1 hari ini 6 kali kita masuk gereja. Tuh. Mardianya ndak ikut dari pertama dari apa? Dia mau cari dari pecenderamata mata yang di terakhir. Tuh, kalau dia sudah dapat dia semua mulai itu di sana. Tuh, lari-lari mau dapat cenderamata. Tuh. Nanti setelah pemakaman pendeta semua bingung bakal akang tuh mayat. Suatu orang di sini kalau mati kalau ada orang mau tangani, ditangani jo. Oh, apa? Tuhan mau coret kita penam kalau saya yang layani dia selama saya hidup. Loh, dia so mati kok keluarganya mau diurus dia sendiri so mati kok dia. So bukan dia itu. Begitu saudara. Nah ini justru pendeta yang berbesar hati. Dia sudah taruh dalam hati khotbah model begini. Kalau masih ada orang suka ada 2. Ya. 1 dia memang gila. Tuh. Ya. Kalau nyada dia memang kata dia sungguh-sungguh Pak Tuhan. Loh jadi dia biar mau cambok lagi. Aduh, Tuhan ampuni aku. Oh, ada tuh lain. Tuhan ampuni pases Tuhan. Dia sunin tahu diri. Dia bahwa bani sunin tahu diri. Dia sunin tahu dia ini gembala. Tuh jemaat mana yang mau dengar? Kalau Yesus rupa tadi, kira-kira apa Yesus masih hadir di gerejamu? Coba sekarang, waktu saudara menekan gembalamu untuk tidak boleh bicara keras, kira-kira apa Yesus masih hadir di gerejamu? Atau kurang engkau yang hadir di situ? Karena kalian tidak mau dipukul. Harusnya kalau pendeta so takut sekali tegur dosa, jemaat petugas Tuhan jamat orang pebrur, jamat orang peses, buat mereka berani berbicara kebenaran, buat mereka berani menampilkan kebenaran, karena firman Allah itu lebih tajam dari pedang bermata 2. Yesus berkhotbah sangat keras, bahkan dia menggunakan cambuk. Dia bukan cuma pakai cambuk tarikin sampai 3 ya. 1, 2, nyampikin kan? Anda saudara dia masuk dia langsung cambuk. Coba saudara baca tuh Yohanes pasal 2 aja deh. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Dia tanya, ini siapa punya? Coba siapa punya dulu? Jangan sampai tak tukar. Atau bagaimana? Dia ambor, bayangkan saudara. Jadi dorang senin tahu siapa punya. Bayangkan ini. Ini Yesus keras. Ini yang orang ini mau dengar. Kalau engkau baca dengan teliti dan dengan jujur pembacaanmu, saudara akan tahu Yesus itu radikal. Kalau saya hamba Yesus, berarti saya radikal terhadap kebenaran. Radikal orang Kristen yang iko-iko pa Tuhan. Bukan dia suruh tuh Tuhan iko-iko pa dia. Radikal orang Kristen, radikal hamba Tuhan yang menghamba kepada kebenaran. Dia bahkan rela terbunuh oleh karena kebenaran. Bukan rela bawa bom. Itu bukan radikalnya orang Kristen. Pasti dia yang baca Alkitab. Radikalnya orang Kristen, dia dikurung di ruangan dengan uang-uang yang bukan uangnya. Pasti tidak akan hilang sepeser pun. Itu radikalnya orang Kristen.
Bukan salah-salah. Orang kasih ada makanan jadi kita bapan curi. Alkitab tidak pernah mengajarkan hal itu. Siapapun Anda. Elia, soalnya tidak ada makanan. Sementara Elia, hamba Tuhan. Hamba Tuhan yang benar. Waktu dia tidak punya makanan, Tuhan cuma perintahkan, pergi ke Sarfat. Aku sudah perintahkan seseorang untuk memberimu makan. Dia sampai sana, dia lihat tuh tante, ya ampun, ya cuma punggu-punggu kayu. Dia tes dulu, boleh minta minum? Oh, perempuan mau ambil minum. No, ini kan masa kelaparan, saudara. Hele air orang baku reken. Semua haus. Pas Elia lihat dia ambil air, dia langsung kasih terus. Kalau begitu kita minta roti. Hah? Bayangkan janda Sarfat langsung bingung, saudara. Ini pendeta ini tahu diri. Ya, orang lain datang doakan supaya kita jadi kaya raya. Saudara bayangkan, ini minta air, habis minta air minta roti. Bayangkan saudara, DP cara babilang le coba saudara. Hah? Tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Aduh, nyanda etis ini Elia. Nyanda ada etika, bilang kata hamba Tuhan. Orang lain, ibu di mana-mana ada kelaparan bu. Tuh, pasti memang pasti susah air. Boleh ndak kita mau minta seperempat gelas Jo? Nah, Elia ndak. Coba ambil bagiku sedikit air dalam kendi. Coba ambil supaya aku minum. Baru ketika perempuan itu pergi, belum mereka datang tuh air, Elia kasih perintah kedua. Kalau tuh orang kan coba pendeta, coba aja pakai otak sedikit pendeta Oh, pendeta ininya ada utek. Ketika perempuan itu pergi, coba ambil juga bagiku sepotong roti. So tahu-tahu di mana-mana, so habis makanan, habis air. Ini minta air, minta le roti. Kalau tadi saudara, justru kami berharap tadi saudara habiskan semuanya. Karenanya ndak habis ya, sabantar nanti potong jokong babungkus. Tuh, dengar dulu 2 jam. Tuh, kan? Ambil dulu bagiku sepotong roti. Coba saudara. Ini hamba Tuhan. Tuhan itu sangat mengasihi. Justru karena dia sangat mengasihi, ada perintah-perintah yang tegas dan keras kepada umatnya. Mau tidak mau. Saya berpikir selama saya baca Alkitab, mau perjanjian lama, perjanjian baru, semua keras minta ampun. Yang kan, setelah Yesus menyucikan bait Allah, membersihkan bait Allah, murid-muridnya bilang, mereka langsung teringat perkataan Nabi, cinta akan rumahmu menghanguskan aku. Justru kalau hamba Tuhan itu hangus karena kebenaran, maka dia tidak bisa melihat dosa. Dia tidak suka melihat orang mempermainkan Tuhan. Dia tidak suka ibadah dipermainkan. Hadirat Tuhan tidak dihormati, tidak dihargai. Pendeta itu pasti tidak suka.
Ini yang so lama taruh di dalam hati. Saya taruh di dalam hati. So itu lain kali saya bilang, Tuhan, kalau so tidak ada orang mau dengar apa kita, kayak apa Tuhan masih kasih biar kita tinggal di bumi. Tempo apa Tuhan mau ambil? Saya bingung saudara orang. Pendeta, perkataan mengandung kuasa, bayangkan saudara. So kita ini dari dulu kala ada bilang-bilang mati sampai sekarang yang mati-mati. Iya. Kita ini tahu bilang apa? Mungkin karena Tuhan tahu, soalnya ada orang yang mau angkat cambuk. Walau banyak orang tidak suka, tapi saya tetap mengangkat cambuk. Tetap terhadap sesuatu yang bertentangan dan berlawanan dengan kebenaran, cambuk tetap diangkat. Pedang bermata dua harus difungsikan, bukan jadi from-from. Ini bukan tuh kabasaran, toh kabasaran dong cuma jangan pakai bagian begini toh. Mari anda ada yang potong toh, cuma towo-towo semua. Yang firman Tuhan ini boleh towo-towo, ini kebenaran dan bukan untuk dipermainkan. Bayangkan, Yesus memberitahu murid-muridnya, lihat saja, kalau mereka tidak mau dengar, bilang pada orang, sampai ngoni pe abu, ini boleh talem pakai tepe sepatu. Aku akan mengebaskan debu kaki dan tinggalkan mereka. Tuhan yang perintah. Kalau Tuhan yang perintah, kong ini DP hamba atau bukan? Coba, saudara. Kalau saya ini adalah hamba Tuhan, saudara kan melihat, saya juga tidak kompromi. Kepada apa yang saya tahu, Tuhan bilang ini salah. Aku tidak dihormati di tempat itu. Maka seharusnya engkau tidak boleh ada di tempat itu. Ini keras, saudara. Tapi ini apa boleh buat sekali lagi. Yang kali kita pikir-pikir di jemaat kesiang. Lain kali kalau bicara seperti ini. Tak pikir rasa-rasa saudara kalau boleh masuk di bawah kolong meja. Dong semua masuk doses. So tak lalu komang. Betul lagi itu khotbah keras orang perlu. Mari ini komang rupa komang suka terlaluan. Kong itu salib. Menurut saudara itu terlalu atau tidak? Salib itu bukan setengah mati saudara. Salib itu kalau betul-betul angko pikul, DP terakhir angko mati. Bukan setengah mati, mati. Mati itu M-A-T-I, mati. Kan? Tadi lagi saudara, tidak bagus edu. Toh, tidak bagus edu. Toh, lebih saya kita kalau sama nyanyi saudara, so sampai di lagu merindukan Tuhan, itu selalu datang dan saya, kalau kayak pasu-pasunya nak rindu, oh Tuhan, jangan biarkan ada yang menghalangi dan membatasi kerinduanku untuk berjumpa denganmu. Iya, ya. Saudara tentu masih tahu, masih dapat ingat ya cerita saya dulu, saudara ya. Waktu pertama kali saya tahu ini kanker, toh, kita dan orang pepapa, ya. Waktu pertama kali, dia bilang, yang ini kok mangana so mesti dioperasi, kok jambak ku sedu. Dia bilang ini mesti dioperasi. Kita bilang bagaimana sih? Masa mau pi operasi? Tuh kacili baru baik. Orang cuma ada kasih biar. Sedang infusnya anda. Saudara adik sana. Itu kanker payudara itu muncul setelah dia sembuh. Belum lama, baru berapa bulan kalau tidak salah. Dia sembuh, lalu tiba-tiba saya lihat ini sudah meradang. Ya, ini kayaknya saya lihat yang muka-muka baru ini ada. Ya, belum dengar. Payudara kanan atas. Ya, pertama kali benjol. Ya, sebelum dia terbuka, nah itu, ini dorang pepapa almarhum.
bilang begini, aduh so mesti dioperasi kok mengana, aduh nimbolek kok mang, ya, oh orang dua waktu itu lumayan, ya, lumayan berdebat, ya, waktu saya bilang, coba bagaimana toh, dari tuh hari kan orang semua tahu. Ini anak sakit dan enter minta bayinya anda saudara dan kemudian disembuh. Loh ini sungguh-sungguh loh ya dalam nama Yesus. Ini minta bayinya enggak pernah. Orang pernah dalam nama Yesus adek bajalang enggak pernah saudara. Tiba-tiba ibadah minggu, orang di gereja, orang di pastori anak-anak kan so kelar sekolah minggu. Kage kelar ibadah so bajalang kotek dia. Lo bayangkan, ini lumpuhnya ini hampir 4 tahun kurang lebih. Kaki so kecil ini semua tahu nih orang-orang. Gembala-gembala lama tahu sekali. Dia so bengkok semua. Orang bilang kok dia polio. Karena tidak diimunisasi. Iya, anak-anak ini tidak pernah kena suntik dari 1 kali. Iya, saudara. Nah, saya bukan membesar-besarkan diri, bukan. Ya, ini kebetulan saya iyo kotek doang kotek nggak pernah dengar. Ya, saudara. Ya. Jadi ini baru sembuh. Bayangkan bajalang. Banyak orang sudah menertawakan kami, lihat itu, ya, tuh pendeta sana, semua dia nih mau minum obat nih mau di rumah sakit, nah pas sana DP anak so mati kan, ini adiknya meninggal saudara soalnya. Jadi orang semua so tahu, ada yang sembuh, ada yang mati. Jadi saya sudah mengalami semuanya, nggak usah bilang. Jadi kalau saya beriman seperti ini, bukan berarti orang yang mungkin mau mati. Nah buktinya udah sampai papa bayangkan usianya saya lebih tua 2 tahun. Harusnya kalau iko umur kita yang lebih mati bukan dia. Kalau orang kan orang pikiran kan begitu. Oh ngana umur berapa? 55. Oh kita 53. Oh berarti 55 lebih dulu mati. Bodok. Sadiki itu oma deng opa DP cucu lebih dulu mati. Bayangkan cucu 17 tahun ya. Tuh opak so 80 tahun belum mati, bayangkan opak. Aduh cu, ngana so mati opak masih di sini. Bagok saudara. Nah itu kan, coba, dia. Tuh hari waktu dia meninggal dia 53, saya 55. Aduh. Tuh, siapa tuh mau pisangkan dia lebih dulu pergi saudara. Ya, jadi adiknya meninggal. Jadi orang-orang semua tertawa akan kenapa sana dorang so mati. Dorang nin tahu. Ya, bulan Juni 2003 itu saya melahirkan anak bungsu. Yang waktu lahir so nyanda ada. Memang so mati. Nah itu saja so mujizat itu. Ya. Karena dia lahir normal. Padahal dia so mati dari kandungan. Itu lahirnya di mana? Di kamar kami. Nggak dibawa kemana-mana. Yang ibu yang menangani kelahirannya bingung, pendeta pergi di klinik. Saya bilang ya biar Jo tante, tuh ibunya ndak akan dipersalahkan, percayalah. Tuh kalau saya mati itu sudah saatnya saya pulang. Ibu bidan tidak usah takut, di sini kan ada saksi. Kalau saya mati biarlah saya mati di tempat tidur ini. Dan waktu melahirkan saudara ya, dia bilang pendeta, oh Tuhan pendeta, kenapa tuh tadi dia bilang tidak ada jalan lahir sama sekali. Jadi itu bayi di atas karena kotek so mati. Jadi tidak ada pembukaan 1 titik pun, tak ada. Bayangkan saatnya lahir. Dan saya mulai gemetar. Ternyata kita so mulai keracunan. Harusnya saya yang mati juga, bukan cuma bayi. Ya. Kan sudah, model begitu ya. Ya sudah jauh potong-potong jauh DP cerita toh. Dan saudara, tiba-tiba datang ini kekuatan melahirkan langsung begitu. Kaget 2 kali cuma saudara. Bidan coba kita periksa. Aduh, ini kepalanya. Bayangkan tadi tidak ada jalan lahir. Dia sampai bilang dia semua pulang, mungkin kata nanti besok pagi. No itu masih pagi jam 6. Jam 6 kurang. Kong dia bilang nanti besok pagi, bilang juga kalau semua mati. Dia semua pulang dari loh.
Ini pendeta. Nyanda ada jalan lahir kan tuh. Dia suruh pergi rumah sakit dan kita bilang biar dia di sini. Kan bukan DP salah. Waktu dia bilang, "Napa itu adik pe kepala?" Pendeta satu kali le. Bukan kita yang bakuat. Sudah lihat ini? Kalau waktu Tuhan tiba, sama seperti melahirkan, yang tidak usah bakuat. Waktu sudah saatnya melahirkan, ibu itu akan tak kuat sendiri. Coba, biar saudaranya tidak usah bakuat. Nyanda kita yang tidak bakuat. Coba kita mau lihat. Tuh, siapa yang sudah melahirkan? Coba, tidak usah bakuat, tidak usah. Tak kuat sendiri, langsung begitu. Tuh. Nah, begitu sudah. Bukan kita ada bakuat, tahu-tahu sudah. Tuh. Pas lahir saya masih ingat, ibu bidan itu kemudian apa? Tepuk tangan. Sudah tahu dia bilang apa? "Pendeta, ini bukan tangan manusia, ini tangan Tuhan." Hah? Yang bilang dia, bukan kita. Dia bukan jemaat. Ya. Waktu bayi itu meninggal, lahir dan meninggal, toh, itu bulan Juni 2003. Adik kira-kira Oktober atau November dia berjalan. Jadi bagi saya, Tuhan mulia. Engkau mau bersungut atau mau bersyukur? Saya sangat memuji Tuhan untuk hal itu, saudara. Karena orang kan USG pun enggak. Jadi saya enggak tahu ini perempuan atau laki-laki bayi ini. Ya, jadi saya sengaja siapkan nama. Kan kalau bukan perempuan laki-laki, bukan gay. Nah dengan ini masih Mindo, Mince dengan Alfredo. Kan Sunin tahun laki-laki ke perempuan. Enggak. Kalau dia bukan laki-laki pasti dia perempuan. Kalau dia bukan perempuan, pasti dia laki-laki kan. Jadi saya cuma siapkan 2 nama, nyandak nama ketiga ya. Nama kira-kira ini 6:30. Nama for 6:30, dan tahu 6:30. Saya siapkan 2 nama. 1, kalau laki-laki Deo Volento. Kehendak Allah. Saya baca di buku, ya. Ada pendeta yang tulis, dia memberi nama anaknya kalau tidak salah Deo Volento, laki-laki. Jadi saya pikir wah, kalau anak laki-laki saya beri nama Deo Volento. Deo itu kan Tuhan, kehendak Allah. Jadi kalau laki-laki saya samakan Deo Volento. Kalau dia perempuan saya bikin nama sendiri. Saya pikir himne itu biasanya orang tahu himne kepada Tuhan. Saya pikir maksudnya ada juga himne kepada yang lain, toh himne guru, himne apaleh, toh. Kalau waktu itu saya pikir himne itu kalau itu pujian, ini himne kepada Allah. Jadi saya kalau dia perempuan berarti kita bikin himni supaya itu dapat rasa DP perempuan, toh himni. Jadi saya tulis himni, kong tambah DP belakang supaya gagah melodia. Jadi kalau perempuan himni melodia. Jadi ini bayi belum lahir, orang sosa dia 2 nama. Kalau laki-laki ini, kalau perempuan ini, toh waktu dia lahir perempuan, saya langsung wah Tuhan, terpujilah Tuhan. Namanya himni melodia. Dia mati, tapi dia menjadi pujianku kepada Allah, bukan persungutanku kepada Tuhan. Sempat ada di pikiran, kalau Tuhan cuma mau ambil, kong siapa kasih biar dia di kandungan saya 9 bulan. Siapa Tuhan bagus sedu sekali. Ini bukan 9 bulan tatawa-tatawa. Namanya juga orang hamil, bagaimana sih? No. Dan bayangkan ternyata hari kelahiran adalah hari kematiannya. No. Tapi itu himni, melodia, pujian kepada Allah. Dan orang tatawa akang. Orang tidak pernah tahu. Bulan Oktober, DP kakak yang lumpuh selama 4 tahun berjalan yang tidak ada orang suruh. Jalan kaki ndak lama ada benjolan di payudara mamanya dan DP papa so buju-buju bagaimana kalau pi operasi jo. Saya bilang
Kalau cuma mau bilang biang kerok, so kita di biang kerok di rumah ini. Biang kerok terhadap iman yang orang bilang ini iman konyol. Jadi kalau orang pe anak orang nyanda apa-apain, masa DP mama kok ngana sama pi bawa di operasi? Enggak. Aduh, saya masih ingat saudara. Dia bilang loh yang anak-anak masih kecil 2006 itu. Anak-anak masih kecil. 2006 berarti anak yang tua, tahun 95 berarti 2006 berarti umur 11. Kelas 6 SD. Anak yang tua kelas 6 SD. Jadi dia bilang, anak-anak masih kecil yang jangan dulu mati. Kalau orang kan begitu. Siapa nih boleh mati? Anak-anakku memang masih kecil. Setelah anak-anak besar, belum komang kaweng. Setelah su kaweng, belum ada cucu. Setelah su ada cucu, tuh cucu belum kaweng. Bilang aja kalau engkau mau mati. Banyak alasan. Tuh, jadi waktu itu kita bilang anak-anak masih kecil. Iyo, anak-anak masih kecil. Pekerjaan masih perlu pangana. Oke. Sekarang kita mau tanya, yang mau ambil pak kita kok siapa? Tuhan atau siapa? Tuhan no. Oh Tuhan. Kok? Yang tahu orang pe anak masih kecil? Tuhan tahu atau tidak tahu? Yang saudara ini bertanya pada pe papa. Apa dia lulusan SD atau apa? Yang saudara memang orang waktu kalut sampai jadi bodoh. Ya, saya tanya. Jadi menurutmu Tuhan tahu enggak kalau orang pe anak masih kecil? Iya, Tuhan tahu. Oh, kasihan. Tuhan tahu betul. Tuhan tahu enggak kalau pekerjaan ngana bilang perlu kata pak kita, enggak perlu pak engkau betul. Dia bilang, iya no Tuhan tahu. Nah, kalau semua Tuhan tahu, kalau dia tetap mau ambil, artinya dia bilang apa? Jaga baik-baik itu anak. Satu. Lalu kedua, siapkan dirimu, biarkan kamu sungguh-sungguh menjadi pelayan, ya, terhadap pelayanan yang katamu besar toh. Padiang saudara, manjoton 2 sambayang. Kau mau sambayang apa? Mari orang bersyukur. Saudara, Tuhan Yesus Roh Kudus hadir di sini. Saya tidak pernah untuk satu kali pun dalam nama Yesus kanker pergi. Tidak pernah satu kali pun. Terserah mau percayanya anak mau percaya. Tapi ini yang terjadi. Ini tamang-tamang gembala sangat tahu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pengalaman ini. Terima kasih Engkau mengizinkan. Aku pun mengalami sakit yang nyanda ada perempuan yang pernah berdoa, Tuhan, semoga kita mendapat kanker payudara. Oh, puji Tuhan. Atau di sini ada, ya, pada puasa-puasa supaya kita dapat kanker payudara. Itu kok so viral tuh sakit itu. Jadi kita suka dan supaya dan kita dalam pengalaman pasti langsung periksa. Oh sudah so 2,5. Pasti so gila. Kita juga tidak pernah saudara mimpi-mimpi supaya kita kanker payudara. Tidak ada. Tapi karena tidak ada yang kebetulan, berarti termasuk hambanya waktu kena kanker payudara juga bukan kebetulan. Kenapa? Dia Maha tahu. Dia tahu waktu meletakkan bayi di kandungan saya. Dia tahu waktu mengizinkan dan membiarkan bayi itu meninggal. Dia tahu waktu mengizinkan anak nomor 3. Ini kalau mau cerita semua sampai tuh brenebon kering. Tuh. Mardong kok so kanyang. Tuh, dari makan kanyang tuh. Jang badus teh. Usahakan nih khotbah ini sampai sudah lapar. Kalau enggak soalnya siapa mau makan tuh makanan sana. Jangan bungkus nanti nyak cukup tas. Saudara dengar ya. Jadi bayangkan ini.
Kan? Tuh. Ini bersyukur. Lama-lama ini luka di kanan atas ini terbuka. Terbuka di sini bukan meletus rupa bisul. Bisul kan jadi lobang. Bisul kotek bukan. Ini tahu kalau orang sosialnya pernah lihat enggak? Enggak pernah ya? Waktu dia sementara luka. Ada. Ini ada saksi saksi hidup saudara ya. Nanti sebentar ini yang live sosialnya mungkin. Saksi. Sekarang kan so menang tuh dua jadi boleh begini. Langsung cair ya. Beres nanti cair sebentar. Podeng masih belum cair. Saudara lihat. Ini ada saksi ya. Saudara jangan ini cerita-cerita ini bukan kejadian di tahun sebelum Masehi. Saudara tuh bye-bye le. 2006. Ya, waktu dia terbuka itu November 2006. Jadi itu benjolan tak kupas, daging dari dalam nongol keluar. Itu yang terjadi. Dan saya dipilih oleh GBPS Sulawesi Utara jadi ketua komisi perempuan. Saya bilang kepada ketua daerah almarhum, Om, semua mati kita, jangan pilih pak kita. Kenapa tuh banyak masih sehat dan kuat sana pilih pada orang. Kita semua mati. Sasrona, nyandak sasrona. Kalau sasrona tuh orang so pilih so nyandak mau mati. Boleh juga DP kata-kata ya. Nubuat terjadi saudara. Nyandak mau mati sasrona. Tak bilang yang jelas kata kita so bilang Pokoknya kita so bilang Jadi kalau sampai kejadian kan bukan mesti pilih pak kita. Kita semua mati pilih jo. Kan kita tuh so bilang jangan pilih pak kita daripada ngoni habis itu repot so mati tuh ketua saudara saya nonton Metro TV pembahasan tentang kanker payudara yang tidak diobati. Ini model begini sementara kasusnya seperti ini. Saya nonton pembahasan kanker payudara di Metro TV. Waktu lihat pada stadium tertentu menurut mereka pasien itu 6 bulan mati. Jadi so kondisi seperti itu kita berjalan pelang-pelang begini mereka lohot begini. Belum ada TikTok waktu itu. Mari kita so bagian-bagian. Jadi sekarang orang buat TikTok tidak perlu, dari kita tahu kok. Saya tetap nggak pernah tuh karena sakit banyak. Saudara, aku mengatakan kita kanker. Sorry, Ibu Gembala mana? Aduh dia kanker jadi dia ada istirahat 3 bulan. Pasti kita sekarang sudah jaga 10, so mati. Waktu itu cuma ada satu doa saya, Tuhan, sebelum Ibu pendeta ini gara-gara jaga pak kita kok dorang soalnya nak masuk gereja ada jaga Ibu Gembala ada sakit. Tuhan sebelum itu terjadi ambil pak kita. Cuma itu kita permintaan. Betul-betul tidak ada permintaan yang lain. Waktu saya nonton pembahasan itu bilang 6 bulan. Saya hitungkan ingin tahu kalau ini stadium berapa. Yang jelas ini benjolannya sudah terkelupas ya. Ini semuanya mengeras payudara kanan ya. Jadi selain dia besar, dia mengeras merah. Itu yang terjadi. Dan di pesaki ini enggak usah tanya, badiri, rambu badiri semua. Kalau dia lagi kalau tidur malam saya masih ingat sekali kita mau baking lupa kalau dia kan pura-pura aja nyandak sakit. Aduh tetap. Nanya enggak mau sakit. Betul-betul saudara memang di pesaki kok memang minta ampun di pesaki. Dan Tuhan izinkan saya mesti alami itu. Ya. Dan sesiana tentu masih ingat. Orang sampai di kota Mobagu sampai di Talaut. Ini kondisi model begini. Tuhan ajaib. Saya hitung kalau dia November 2006, kalau dia 6 bulan. Dia berarti Mei 2007 meninggal.
Jadi kita kasih tahu Pak Jemaat, pengumuman pas semua jemaat. Toh, ngoni pendeta kanker payudara ini kira-kira modelnya seperti ini tahu dia ini stadium berapa. Tapi Pak Metro TV, pembahasan di Metro TV bilang 6 bulan. Jadi berarti kalau dorang perhitungan medis betul, berarti kita Mei 2007 goodbye. Toh, semua pakai baju merah nanti, bukan karena PDI, tapi supaya orang tanya, kayak penghuni pakai baju merah, bilang pendeta dah suruh. Karena dia bilang nyanda ada orang yang berduka. Tuh, siapa? Ngoni peses naik rumah baru. Dia kasih tinggal tuh rumah besaik dirembokan. Dia dapat rumah istana di sorga. Maka kami jemaat diperintahkan untuk bersuka cita. Kalau sekarang susah. Sekarang kan orang so sensitif sekali kalau pakai merah. PDI. Ya ampun, kasihan deh lu. Toh, hari ini kan so kelar so lewat. Sekarang orang so merah muda. Tuh, saudara, ya. Jadi perintah pada orang, ya tahu pada orang, ini semua so tahu, saudara, semua so tahu. Dong so tahu tiap kali kita mesti cerita pada orang. Ini kejadiannya kan, semua jadi saksinya. Nggak pernah saya tidak ibadah, biar satu kali. Nggak pernah saya tidak ibadah, tidak khotbah karena sakit. Nggak ada. Saya tanya pada orang. Nggak pernah. Kita tidak pernah. Kapasitasnya nggak datang. Aduh, kasih yang udah sakit. Saya tanya. Kanker payudara tidak bisa menghentikan saya. Itu KKR di mana-mana itu kanker sementara terbuka. Sengaja saudara saya, maaf, saya pakai pakaian dalam besar. Supaya nyandak talem, toh. Jadi tahan deng kapas di atas, tahan deng kapas di bawah supaya nyak kotor. Itu yang terjadi. Lukanya saya takut untuk tutup, apa sakit sekali. Nggak pernah tutup, saudara. Kira-kira bulan Februari habis dipilih kayaknya, habis terpilih jadi ketua komisi, payudara kiri bertumbuh benjolan. So lengkap hadiah tuh langsung cair. Tuh terpilih jadi ketua komisi langsung cair, benjol di kiri. Jadi genap kanan dan kiri. Maka saya nggak bisa bangun pagi. Sonin tahu batong kadeng sebelah mana? Batong kadeng kiri sakit, batong kadeng kanan. Jadi saudara dorang papa angka apa kita tiap pagi. Kalau mau bangun tidur, dia semua angka, dia kasih mandi. Mari kalau khotbah, dia nih boleh larang. Mei 2007. Sementara saya khotbah minggu pagi. Dapat rasa ada sesuatu di kanan saya. Dapat rasa rupa mau keluar. Dia keluar dari itu DP luka yang di atas, saudara. Ya, jadi saudara pinggiran dari luka itu jatah buka begini. Tuh, tiap kali kita bakuat dia kan dapat rasa saudara, sedang dia nyata buka sakit, ya. Biasanya waktu saya berkhotbah itu sakit lupa, sama sekali lupa, ya. Karena begitu fokus dengan khotbah, ya. Hari itu kita boleh tahan saudara, nggak bisa menghindar, ya. Tiap kali kita begini dia dapat rasa sekali dari dalam dia begitu, rupa mau keluar. Sempat di pikiran begini, Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih biar dia keluar dari situ, kong kita mau pakai baju bagaimana? Itu sempat ada di pikiran. Sedang begini kita pilih tuh yang paling besar di toko. Kong kalau Tuhan mau kasih biar dia mau keluar, kong mau bagaimana? Itu di pikiran. Itu sementara khotbah saudara sobat jalan di pikiran. Nah, inilah manusia. Ini jadi Tuhan, ya. Kasih kelar tuh khotbah, kelar. Memang so penasaran sekali. Kita mau lihat DP kondisi. Tuhan, so bagaimana joka siang. Semua pulang, saya langsung di depan cermin. Kita mau cek kalau so bagaimana. Saya benar-benar terkejut. Ya, kira-kira begini DP luka. DP tabuka. Kan saya bilang tadi DP daging dari dalam nongol begini. Saudara, saya tadi pikirnya karena dia jabastot keluar, tak kira dia so lebih besar begini. Saya buka dan lukanya tetap ada, tetap terbuka seperti ini. Tetapi yang ajaib adalah yang tadi dia begini bagunung begini.
Sekarang dia ratain. Dia tetap terbuka. Lukanya posisinya tetap terbuka, tetap luka. Toh, dapat lihat tuh daging maksudnya. Itu tuh luka model daging dari dalam tuh dapat lihat. Itu. Ya. Saudara, dia jadi rata. Jadi kan heran. Tadi kan dapat rasa dia jatah keluar begini. Harusnya dia lebih besar. Kenapa ini dan dia rata? Waktu saya lihat rata. Kita langsung cari pertama di kapas-kapas yang saya pakai toh. Kapas cuma basah dengan keringat. Ya. Saya langsung cek saudara, payudara kanan karena ini mengeras. Semua kembali seperti semula. Tidak ada sama sekali pengerasan biar satu kali, biar sedikit tidak ada. Saya langsung cari karena saya tahu benjolan sudah ada di kiri. Sudah tahu enggak? Lenyap seketika. Itu tuh Tuhan. Apakah itu cuma Tuhan tahun 2007? Bayangkan. Sementara saya dengar di mana-mana, ibu-ibu kanker payudara, dioperasi, di kemoterapi. Biasanya 2 tahun berikutnya mati dia. Kalau itu 2007, sekarang 2024. Sebentar lagi bulan Mei. Berarti seberapa tahun? 2024, 2007, 17 tahun. Cuma Tuhan Yesus yang bisa melakukannya. Coba mari kita beri sorak-sorai untuk Yesus. Tidak ada yang tidak mungkin. Lakukan apa yang Tuhan taruh di hatimu. Mendekat kepadanya. Dia janji, orang yang mendekat kepadaku, aku akan mendekat kepadanya. Toh, tadi peserta doa puasa, semua tahu DP rasa tadi rupa apa. Tadi rasanya saudara, ini kalau mau ikut hati. Dan peserta semua bilang tuh, Ibu Herawati tadi kalau bagus kasih terus ini dia. Kasih terus. Iya saudara, tadi sampai dapat rasa kasih terus jo di penyembahan. Kasih terus jo. Saya selalu membayangkan suara saya di bumi. Terus saya menyanyi dengan sepenuh hati. Terdengar di sorga. Orang lain ini mau dengar. Memang bukan for one ini lagu. Ini lagu aku nyanyikan. Untuk Tuhanku yang mengasihiku. Waktu membayangkan tentang dia. Saya selalu taruh di dalam hati. Tuhan, tempo apa? Kita menyanyi dan kita lihat Yesus pemuka. Tempo apa Tuhan? Tempo apa waktu aku nyanyi? Aku melihat mukamu. Saya sampai janji di hati. Ini kalau saudara hadirat Tuhan saudara. Seandainya kita mati sekarang Tuhan, kita mau duduk, Tuhan pek kaki, kau menyanyi selama-lamanya. Orang bilang, oh memang ini pendeta, memang dia memang so gila. Kalau untuk Prabowo, orang menyanyi sampai basah, menyanyi sampai habis suara. Habis baterai, habis pulsa, habis doi. Kong, kenapa ada apa-apa? Enggak, saya tidak suruh saudara jangan mencintai pemimpinmu. Enggak, dia kan, ya ini kalau menurut quick count sudah terpilih. Sudah menang. Kalau itu presiden terpilih, itu presiden semua. Saya juga sangat mencintai saudara. Presiden-presiden yang baik kerjanya. Waduh, Tuhan sangat tahu hati saya. Tuh, terserah Anda tidak mau mendoakan, saya mendoakan Pak Jokowi dan keluarga. Iya saudara, mendoa saya. Orang kaya semua tahu, nggak ada yang bisa pungkiri DP hasil kerja, nggak ada. Terserah orang mau bilang apa, saya bilangin betul kok. Bilang apa memang betul. Tuh. Sekarang kalau bajalang saudara dapat rasa orang dari Singapura. Tahu saudara pergi di jalan tol sana. Ya. Dapat rasa di Hong Kong Biar orang belum pernah pergi di Hong Kong. Mar kalau lewat di tol, besok dia lampu-lampu. Oh Tuhan, ini sama dengan di Hong Kong. Hong Kong di Sulawesi Utara.
belajar menghargai pemimpin. Tapi maksud saya, kalau pemimpin dunia saja engkau bisa hargai seperti itu, oke, bukan saudara, orang lain, orang kan lihat. Manusia bisa hargai seperti itu. Masa untuk Tuhan yang mati bagimu dan bagi saya? Kontor ente mau menyanyi lelah. Semua orang baku reken dan Tuhan itu. Karena saudara tidak mengalami apa yang saya alami. Mungkin saudara akan menganggap kita ini sangat konyol. Ya, karena saudara tidak pernah tahu bagaimana Tuhan nyata dalam hidup ini. Karena ini yang Tuhan izinkan saya rasa. Sekali lagi saudara. Jadi ada bayangkan. Sembuh jo dari kanker payudara baru stop. Ini tahu baru 2 minggu kalau tidak salah. Tiba-tiba ada auto berhenti di muka. Siapa nyak kenal? Kagak masuk bapak-bapak. Iya bu, saya dari Pertamina bu. Hah? Iya bu, istri saya kanker payudara. Oh, kok? Kami dengar ibu katanya sembuh dari kanker payudara. Maksudnya? Kami mau tanya bu, resepnya apa? Ya salah tanya. Iya waktu itu saya langsung bilang, aduh pak maaf sekali, bapak salah bertanya. Ya, karena saya tidak pernah menggunakan apa-apapun, tidak pernah, apapun tidak ada. Sampai berdoa pun saya justru berdoa, siapkan aku melihatmu Tuhan. Justru waktu itu terpikir, so tahu Tre, ini kalau lihat model kayaknya betul ini bulan Mei kita semua pergi. Iya, karena kan bayangkan KG Februari atau Maret so bertumbuh di kiri. Oh, berarti betul ini bulan Mei semua pergi. Ya, KG panas tiba-tiba, dingin tiba-tiba, drop. Oh, tiba-tiba suhu tubuh saya turun, tiba-tiba panas, demam. Nah ada jemaat di sini dia bilang dia ada jaga DP tante yang kanker begitu waktu semua mati. Ya, bisa tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin. Kaget lama-lama batuk keras. Saya mengalami semua. Waktu saya batuk keras karena dia so bilang, tapi oh berarti memang ketuk so dekat. Berarti betul bulan Mei. Jadi justru saya, oh Tuhan, tuh kita semua membayangkan karena itu yang saya ajarkan di mana-mana. Waktu engkau menghembuskan nafas terakhir, keluarga memang menangis. Tapi yang mengalaminya, rohmu keluar meninggalkan tubuh. Itu tuh DP nama mati. Mati itu adalah ketika tubuh terpisah dari roh, mati secara fisik. Itu saya yakini. Jadi berarti kalau kita mati, cuma tubuhku yang disebut mati. Sebenarnya aku tidak mati. So itu Yesus bilang, waktu aku ada di dalammu, kau tidak pernah akan mati selama-lamanya. Kalau saudaranya tidak percaya, kau bukan orang beriman. Dan jangan mimpi masuk surga. Kan? Cuma orang beriman yang akan ke surga. Iman itu apa? Kau percaya sungguh kepada apa saja yang Yesus bilang. Karena Yesus bilang begitu. Hah? Aku ada di dalammu, firmanku hidup di dalammu, maka kamu tidak akan mati selama-lamanya. Maksudnya, bukankah semua rasul so mati? Hah? Penulis Alkitab so mati? Kok apa maksud Yesus? Rohmu tidak pernah akan mati. Yang dikubur tuh cuma ini, kasihan. So itu saudara ini saya termasuk keras untuk itu. Ya, saya ingat sekali waktu dorong papa meninggal, orang udah keluar, toh karena kan biasa sibuk siapkan ini itu. Ya. Tapi pulang dekorasi sementara mulai. Dorang datang kan don tahu kan itu memang begitu. Dong so atur di sini dekorasi di muka mimbar. Dong kaget waktu kita datang salah bongkar. Maksudnya pendeta, iyo kasih pindah di sana. Iyo. Orang mau ibadah pada Tuhan, bukan mau ibadah pada dia. Dia kami cintai. Jam yang bagus saya saudara. Dia meninggal jam 3 kurang 10 subuh. Bukan orang mati orang
tidur kong dia bangun, orang bangun dia so keras. Nah ada orang penyembahan hari-hari. Jadi waktu dia meninggal saudara, semua ada videonya soalnya. Jadi ini tidak bisa dikarang cerita ini. Orang yang tidak pakai CCTV, tapi rekaman video semua ada sampai sekarang ada. Nanti sebentar boleh ibu-ibu lihat tuh rekaman video waktu sebelum Brur meninggal. Itu detik-detik terakhir dia menghembuskan nafas terakhir. Itu ditungguin sampai dia mati. Ya. Jadi sekali lagi saya bilang, orang mau ibadah pak Tuhan. Dia orang hormati, orang sayang. Tapi saya sangat percaya dia tidak ada lagi di dalam petinya. Dia sopigi. Yang ada di situ cuma DP casing. Ini cuma DP casing kasihan. Tuh orang sayang-sayang ini orang taruh akan baju, taruh bedak, taruh alis. Ini cuma casing. Orang takut sekali ini. Toh jangan sakit, jangan kasihan. Orang lupa pikul salib dan sangkal diri. Itu yang terjadi. Dan ini sungguhan. Saya taruh di dalam hati Tuhan. Tuhan sedang mengajar saya. Jangan cuma tahu teori ini, mana DP praktek. Jangan cuma ajar-ajar orang. Sekarang kalau engkau yang alami, kok ngana mau bikin apa? Tuh. Jadi saudara, saya bersyukur sekali. Karena sebelum suami saya itu meninggal, saya selama ajar kepada jemaat. Jadi dorang semua tahu. Itu prinsip saya yang diajarkan kepada semua orang. Jadi waktu itu terjadi kepada bapak gembala mereka, tidak ada yang protes. Tidak ada, don tahu kok. Itu sesuai pelajaran. Yang orang mau kubur cuma DP fisik. Dia sobaku dapat dengan Tuhan. Selamat jalan, kenapa? Mau pakai Lion Air? Selamat jalan, transit di mana? Nah ada roh itu, saudara habis di sini langsung sampai. Itu tuh roh. DP mayat belum kubur, masih 1 minggu. Cuma DP mayat. Tapi orangnya soalnya ndak ada. Rohnya sudah pergi berjumpa Tuhan. Tuh, ya. Jadi saya taruh di dalam hati. Saya menghembuskan nafas dan saya melihat Tuhan yang belum pernah aku lihat seumur hidupku. Oh Tuhan, kapan itu terjadi? Selalu saya minta kalau boleh Tuhan, kita saat mati adalah saat aku melayani. Itu saudara, setiap kali saya berkhotbah, sehingga kita berpikir kaget, kata semua sekarang. Membayangkan kalau semua sekarang, kau saudara-saudari tadi sudah berhenti. Padahal ini kata-kata saya terakhir. Saudara kami, oh Tuhan, ternyata ketunkang pantas dia lama sekali. Dari kota dia semua mati. Toh, kan pengalaman keluarga Pak Tambun. Orang tidak pernah tahu. Yoyo tidak pernah tahu kalau itu adalah khotbah terakhir yang dia pernah dengar. Kalau ini bukan khotbah terakhir saya kepada saudara, karena saya mati. Atau kalau saya tidak mati, mungkin ini khotbah terakhir yang saudara bisa dengar dan kau mengabaikannya. Padahal, oh Tuhan, ternyata itu terakhir. Tuhan ada kasih kesempatan kau untuk bertobat. Tuhan kasih kesempatan saudara untuk memperbaiki hubunganmu dengan Tuhan. Ampuni ketidakpercayaanku Tuhan. Ampuni pembangkanganku. Ampuni aku tidak menghormatimu. Aku melayani demi uang. Ampuni aku Tuhan. Aku melayanimu dan kebenaranmu. Tidak dihargai dari dulu Tuhan so bilang. Waktu dunia membencimu, ingat aku sudah mengatakannya kepadamu. Dunia sudah membenciku. Dunia lebih dulu membenciku. Jadi kalau dunia membencimu karena engkau melakukan kebenaran dan karena engkau menyampaikan kebenaran, ya memang dari sononya toh.
Justru kalau dunia menyukaimu, berarti kau sedang tidak mengatakan yang sebenarnya. Kalau khotbah saya disukai oleh banyak orang, ada dua kemungkinan, dia nyanda dengar. Cuma like oh ini pendeta depan, amin biar nyak dengar. Kan ada orang tulis baru tren mulai, so tulis amin. Amin pas apa kan? Nintau kalau bilang apa kok? Nintau udah khotbah apa so amin di situ. Gitu kan? Ya, saudara, taruh ini di hati. Ya, Tuhan. Ya, yakini saudara, Tuhan yang menolong saya adalah Tuhan yang hadir di sini. Dan kepada Dia kita persembahkan ibadah. Kalau bukan untuk Dia. Tadi saudara-saudara tadi kan kita dengar rame-rame di sana, kita tidur di dalam, saudara. Soalnya tahan. Dapat rasa semua ini badan lala, dapat rasa ada pukul semua ini badan. Saya berpikir oh Tuhan, itu juga nyanda tidur sebenarnya, cuma begini. Ya Lile, bangun Jo, so boleh mandi. Toh, siapa tuh mau berdiri di sini? Hah? Siapa saudara mau kasih doa berapa? Tuh, ya. Tapi karena saya terlalu di dalam hati, bagaimana kalau ini adalah pelayanan terakhir? Bagaimana kalau ini adalah khotbah terakhir yang saya bisa persembahkan kepada Tuhan dengan cara memperdengarkan kebenaran kepada saudara? Itu kan pelayanan. Saya kan bukan berkhotbah kepada Tuhan. Dia ada di dalam saya. Dia adalah firman itu. Dan saya memperkatakan tentang Dia. Memperkatakan firman itu. Jadi Dia ada di sini. Karena Dia mengasihi kita semua.